Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup kita tenang bersama Tuhan. Hidup kita tenang bersama Tuhan. Tidak ada ketenangan hidup bila kita jauh dari sumber ketenangan, yaitu Tuhan Yesus. Mendekatlah padanya, jangan ragu, percayalah hidup kita pasti tenang. Amsal 14 ayat 30 firman Tuhan berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita membutuhkan hati yang dipenuhi dengan ketenangan, karena hati yang tenang menyegarkan tubuh atau menyehatkan tubuh, saudaraku. Tetapi iri hati akan membusukkan tulang. Iri hati membuat hidup kita tidak tenang, gelisah, stres. Itu semua dapat mendatangkan sakit, penyakit, membusukkan tulang kita, membuat hidup kita tidak bahagia, tidak sehat. Dalam Yesaya 57 ayat 20 dan 21 firman Tuhan berkata, tetapi orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allah. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang melawan Tuhan, saudara. Hidupnya tidak tenang, hidupnya hanya menimbulkan sampah dan lumpur yang kotor, sehingga tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Dalam Yakobus 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, sebab orang yang mendua hati, saudaraku, tidak tenang hidupnya. Demikian juga saudara, seperti orang yang tadi, orang fasik, orang yang mendua hati hidupnya gak tenang. Orang yang tidak sungguh-sungguh bersandar dan beriman kepada Tuhan Yesus, hidupnya tidak tenang. Karena itu saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini saudara, kita akan belajar 3 langkah supaya hidup kita tenang, penuh dengan kebahagiaan, sukacita, karena sepenuhnya bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus, juru selamat kita dan sumber berkat kita yang memberikan ketenangan. Yang pertama saudara, ketenangan hidup terjadi karena kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara, saat kebenaran firman Tuhan memenuhi hidup kita, memimpin hidup kita, maka damai sejahtera, ketenangan, ketentraman akan memenuhi hidup kita, bahkan keluarga kita, saudara, langkah hidup kita, saudara. Karena itu kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan malas baca firman, jangan malas saudara mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, saudara, setiap hari supaya kita bertumbuh, sehingga hidup kita dipenuhi damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, saudara. Yang kedua, hidup tenang terjadi karena kita dekat dengan Allah. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 firman Tuhan yang indah ini berkata, saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan saudara. Kenapa saudara dekat dengan Allah menjadi tenang? Karena Allah itu adalah juru selamat. Tuhan adalah juru selamat kita. Dialah gunung batu kita, pelindung kita, kota benteng kita. Bersama dengan Allah kita tidak akan goyah, tidak akan jatuh saudara. Kita akan hidup penuh dengan ketenangan. Saudara pingin tenang? Mendekatlah kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita, masalah kita, problema kita saudara kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, ikutlah Tuhan dengan segenap hati, maka hidup kita akan tenang. Hidup kita tidak khawatir lagi, tidak gelisah lagi, tidak stres lagi saudara. Karena dekat dengan Allah hidup kita tenang. Dan yang ketiga saudara, hidup kita menjadi tenang karena datang dan belajar kepada Tuhan Yesus.
Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29, saudara, ayat yang terkenal berkata, marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu saudara akan mendapatkan ketenangan. Jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Saudara, jiwa itu adalah pikiran, perasaan kita, saudara, hati kita, keinginan kita menjadi tenang. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, guru yang baik, saudara. Kita mau belajar kepadanya supaya jiwa kita tenang, hidup kita tenang, saudara. Dan Matius 11 ayat 30 berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, semua perintah Tuhan, semua yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara, tidak membebani kita, saudara. Karena kuk yang Tuhan berikan kepada kita itu ringan, saudara. Karena itu mari kita sungguh-sungguh, saudara, belajar kepada Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus, saudara, supaya hidup kita tenang. Jadi saudara, inilah 3 langkah bagaimana supaya hidup kita tenang, saudara. Yang pertama, ketenangan hidup terjadi karena dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hidup tenang, saudara, terjadi karena kita dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, hidup kita menjadi tenang karena kita datang dan belajar kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut itu. Kita akan beroleh ketenangan. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Mari saudara, supaya tubuh kita segar, sehat, saudara, sukacita datang kepada Tuhan. Hati kita tenang dan tubuh kita menjadi segar dan sehat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kami tenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada orang banyak. Sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.